Halo semuanya, selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di area di kondisi new normal ini, semoga kita bisa lebih sehat dan tidak ada lagi yang sakit-sakit. Siang. Sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Hadir ya. Oke, kalau gitu saya akan memaparkan materi tentang otomotif. Ketika mendengar kata otomotif, yang terlintas di kepala kita pasti yang pertama adalah sepeda motor ataupun mobil ataupun kendaraan yang lainnya ya. Saya yakin kalian ataupun hampir seluruh penduduk Indonesia juga hampir semua sudah memiliki sepeda motor, termasuk kalian juga ya. Dan kalian di sini juga pasti naik sepeda motor ya atau mobil? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki ya? Naik sepeda, Pak. Kebanyakan mungkin naik sepeda motor ya. Ya, Pak. Nah, ketika mendengar sepeda motor, kalian berpikir nggak sih, kok sepeda motor itu bisa bergerak, itu bisa berjalan? Apa ya penyebab? Apa karena rodanya bulat, bundar? Mungkin mungkin gasnya diputar, Pak. Apa? Gasnya diputar. Ya, gasnya ditarik, Ya. terus knalpotnya itu keluar angin, kalau didorong sama anginnya itu ya. Bisa jadi, Pak. Nah, kasih berhenti ya. Jadi saya gambarkan ya. Nah, ini sepeda motor. Keren ya kamu saya. Ini ada mesinnya dan ini knalpotnya. Nah, sepeda motor ini bukan bergerak karena ada knalpotnya ya, tapi karena ada mesinnya yang di sini. Ini adalah merupakan inti dari sepeda motor, komponen yang paling penting pada sepeda motor. Kenapa? Karena dari sinilah yang membuat sepeda motor itu bergerak. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih mesinnya itu? Apa sih di dalamnya kok bisa itu bergerak gitu kan ya? Nah, jadi mesin pada sepeda motor ini merupakan komponen utama pada sepeda motor. Karena mesin inilah dia bisa bergerak. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana sih cara kerja mesinnya ini? Ya saya yakin mesti belum ada yang tahu ya. Jadi cara kerja mesin sepeda motor ini ada dua model, yaitu 4 tak sama 2 tak. Jadi kita akan membahas apa itu mesin 4 tak dan juga mesin 2 tak. Jadi kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu mesin 2 tak. 4 tak, Pak. Oh iya, maaf. Maksud saya 4 tak. Tadi sedikit salah. Maksud saya 4 tak ya. Iya, Pak. Kira-kira 4 tak itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Ada saya, Pak. Ya, gimana? Menurut saya 4 tak itu adalah 4 langkah dalam usaha suatu mesin, Pak. Ya, dalam satu siklus ya maksudnya ya. 4 tak itu adalah suatu usaha yang dilakukan 4 kali langkah pada mesin 4 tak, yaitu isap, kompresi, usaha, dan buang. Dalam satu siklus ini dia akan terus berulang-ulang dengan isap, usaha, kompresi, dan buang. Pada isap ada yang tahu nggak gimana bentuk pistonnya? Bukan bentuknya, prosesnya pada langkah isapnya. Mungkin bisa digambarkan, Pak. Langkah begitu tadi, Pak. Jadi langkah yang pada isap itu saya akan gambarkan bentuk pistonnya yang bisa mudah dipahami. Ini adalah bentuk piston ketika dia berada di langkah isap, yaitu di mana pada katup in atau katup keluarnya atau katup masuknya udara yang sudah tercampur dengan mesin ini akan terbuka. Dan sedangkan katup yang keluarnya asap atau katup yang satunya yaitu katup out akan tertutup rapat, sehingga saat pistonnya tertarik ke bawah maka otomatis dia akan terjadi vakum di ruang bakar ini, sehingga menyedot udara dan juga bahan bakar yang sudah tercampur.
Pada saat seperti ini, dia akan setelah ini dia akan melakukan kompresi, yaitu piston ini menuju ke atas. Bentuknya seperti ini. Saya harap Anda ngerti ya. Nah, pada saat dia menuju ke atas, jadi katup in ini sudah mulai tertutup dan juga katup op ini juga tertutup. Kedua katupnya tertutup dan udara yang di sini akan terdorong ke atas sehingga di sini terjadi pemadatan. Udaranya akan semakin padat. Pada saat pemadatan ini bersamaan dengan percikannya api besi sehingga membuat meledak pada udara yang sangat padat itu. Ketika peledakan ini, dia akan mendorong piston menuju lagi ke bawah dan akan terjadi langkah usaha. Pada langkah usaha ini, katup in dan katup outnya itu masih tertutup rapat. Setelah ini masih tertutup rapat, maka bahan bakar yang sudah terbakar akan masih mengumpal di sini. Karena akibat ledakan yang terlalu keras, piston ini terdorong ke bawah dan terdorong lagi ke atas. Dan mengakibatkan langkah buang. Pada langkah buang ini, katup innya ini tertutup dan katup buangnya ini akan terbuka. Jadi udara yang sudah bahan bakar sudah terbakar di sini, dia akan keluar menuju katup yang sudah terbuka di sini. Ketika sudah terbuka di sini, karena akibat ledakan yang terlalu keras, dia bisa mendorong ke bawah, naik dan ke bawah lagi. Setelah saat ke bawah ini, dia akan menuju lagi ke awal, yaitu langkah bisa. Katup pinnya terbuka. Nah, seperti itu. Dengan ada seperti ini, kalian masih ada yang belum paham nggak? Ada gambaran. Sudah mulai paham ya? Saya yang bertanya, Pak. Ya silakan. Untuk perbedaannya patak sama waktu di bagian mana, Pak ya? Soalnya kan dari sirkulasinya itu kan dari masuk sampai keluar itu kan tetap sama, Pak. Ya, tentu saja berbeda ya. Beda, Pak ya? Ini pertanyaan bagus ya. Tapi sebelum membahas yang badak, saya akan coba tanyakan ini dulu. Kira-kira dalam satu siklus ini pada mesin badak ini berapa kali busi itu berpijak? Ya. Satu kali, Pak. Satu kali ya? Ada tempat lain nggak? Coba kalian pikir-pikir dulu ya. Di empat tak, Pak. Ya di badak. Di empat tak. Ya silakan coba kalian pikir-pikir dulu. Cari-cari materi ya. Kamu gimana? Berapa enggak? Gimana yang masih belum paham? Di mekanisme kerja di mata. Ya itu kan tadi langkah hisap. Setelah langkah hisap dia langsung langkah ke langkah kompresi. Setelah langkah kompresi langsung dia langkah ke langkah buangnya. Lalu langsung ke bukan kompresi lalu usaha. Ketika usaha ini dia tidak terjadi sama seperti langkah pertama. Itu langkah yang terakhir ini akan membuang pada bahan bakar yang terbakar. Lalu kembali ke yang pertama. Begitu ya. Yang dibuang itu apa, Pak? Itu adalah sisa-sisa bahan bakar sudah diletakkan pada langkah kompresi. Jadi gimana? Sudah ketemu? Sudah, Pak. Jadi berapa kali berpijarnya? Satu kali. Jadi sebenarnya pada mesin badak itu busi ini berpijar selama 2 kali dalam satu siklus ya. Kenapa? Karena mesin badak ini satu siklus itu memerlukan 2 kali putaran. 2 kali putaran pada roda ini. Pada putaran roda pertama dia akan ada benjolan di sini, besi urani ini akan menyalurkan ke sisi air
lalu menuju ke koil, lalu menuju ke busi. Ketika busi urani ini bertempetan dengan indikator ini, maka busi ini akan berpijar. Jadi pada langkah ini tidak ya. Pada langkah piston ke bawah, ininya ada di sini. Besi uraninya ada di sini, mananya ada di sini ya. Nah, pada saat dia naik, maka dia akan berputar ke sini sehingga ada di sini menuju tepat pada indikator ini menuju CDI, lalu ke coil, lalu ke busi. Makanya pada saat kompresi besi ini berpijar sehingga menyebabkan ledakan. Pada saat langkah usahanya, dia akan kembali lagi ke sini, yang tadi ke sini akan jadi ke sini lagi, di sini, sehingga tidak menyambung dengan coil yang ada di sini, dengan indikator yang ada di sini. Dan ketika dia langkah buang, otomatis dia akan berputar ke sini lagi menuju magnet ini, maka dia akan berpijar lagi ketika di langkah buang. Begitu ya. Ada sudah mengerti atau masih ada yang belum dimengerti? Ada yang ditanyakan? Dia bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa kepanjangan tak, Pak? Serius, saya tahu. 4 tak ini merupakan 4 langkah, tapi kepanjangan tak itu ya. Yang Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu tak itu? tahu. Ya. Tahu. Parunya tahu. Ini kepanjangan atau tidak coba kira-kira? Ya, Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin 4 tak itu bisa dibilang seperti 4 langkah ya. ya benar. 4 tak ini 4 langkah. Tapi yang ditanyakan itu tak itu kepanjangannya apa? Iya. Apakah itu dari pusatnya ataupun memang gimana, Pak? Teman-teman ya. Coba kalian tanyakan ke teman-teman, jika tidak saya memberikan tugas ya nanti ya. Ya, Kira-kira ini tugas apa? Tanyakan ini apa? Kita sekarang kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjut ke materi yang kedua yaitu 2 tak. 2 tak ini merupakan hampir sama dengan 4 tak, hanya saja dia 2 kali langkah. 2 kali langkah dalam satu siklus. Jika 4 kali langkah ini ada langkah isap, buang, kompresi, buang, dan remak. Ada isap, kompresi, usaha, dan buang. Tetapi jika pada mesin 2 tak, dia akan bersamaan isap, kompresi sekali, lalu usaha dan buang. Saya akan tambahkan ya. Pada langkah pertama pada mesin 2 tak, yaitu dia akan bersamaan ketika langkah isap dan juga kompresi. Saat piston menuju ke atas atau TMB, titik mati atas atau TMA, maka bensin yang sudah tercampur dengan udara dan juga oli, dia akan menuju ke sini dan tercampur pada mesinnya di bawah sini. Karena pistonnya menuju ke atas, maka di bawahnya ini akan vakum sehingga menarik udara yang sudah tercampur dengan bahan bakar dan juga oli ke sini. Di sini pada saat itu juga bersamaan di atasnya itu akan terjadi ledakan pada busi. Maka akan menjadi ledakan. Setelah ledakan itu, dia akan menyebabkan pentalan pada piston ini. Piston ini akan mental ke bawah sehingga menyebabkan yang namanya usaha. Ini seperti tadi usaha. Dan juga usaha ini juga bersamaan dengan buang, langkah buang. Nah, jadi ini adalah gambaran piston ketika sudah melewati langkah pertama atau langkah hisap dan juga kompresi. Padahal setelah langkah ini piston akan menuju ke titik mati bawah atau TMB sehingga menyebabkan langkah buang. Setelah langkah pertama pada piston yang setelah menuju ke TMA atau titik mati atas, dia akan terjadi kompresi pada pembakaran sehingga mendorong piston ini menuju ke bawah atau terpental ke bawah yang menuju ke TMB atau titik mati bawah. Pada saat piston menuju ke TMB atau titik mati bawah, proses ini akan membuat udara dan bahan bakar dan oli yang sudah tercampur di bawah akan tertekan sehingga terlempar dan menuju ke ruang bakar melewati lubang yang ada di sini. Dan ruang bahan bakar yang sudah terbakar, dia akan keluar menuju lubang yang sudah ada disediakan
lubang yang sudah ada di sini menuju sini. Itulah mengapa mesin 2 tak itu lebih boros ketimbang mesin 4 tak, karena ketika bahan bakar sudah menuju ke sini dan ketika bahan bakar sudah terbakar menuju ke bahan bakar sudah keluar, maka bensin atau campuran bahan bakar yang masih baru akan ikut keluar ke sini. Itu yang menyebabkan piston, maksudnya mesin pada mesin 2 tak itu menjadi boros begitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau masih yang belum mengerti? Saya udah ya, Pak. Silakan. Sekarang kan di exhaust itu atau di tempat pembuangannya itu kan tidak ada pembatas ya atau katus ya. Tidak ada. Itu berarti gimana Pak ya? Kan sekarang kan lagi di satu, jadi kan ruang bakar. Yang dihisap ini ya, dihisap ini ya. Ketika Ya dihisap, kan ketika dihisap kan itu kan bahan bakar berada di poros engkol ya. dia di bawah piston ini. Ya, di bawah piston. Nah, setelah itu dihisap kembali ke dalam ruang bakar itu kan tidak ada bentuk di bagian exhaustnya Pak ya. Ini, Ah, ya. jadi itu gimana Pak ya? Ya kan sekarang kan udah masuk nih ke ruang bakar. Ini ini dia. Ketika menuju ke belakang ya, ke bawah, ke TMB, maka semuanya akan masuk ke ruang bakar akibat tekanan dari piston. Nah, itu kan sudah naik semuanya Pak ya. Jadi kan itu kan Ya. bolong ya. Di Jadi sini itu otomatis kan berarti kan bakal keluar bahan bakarnya sebelum dilakukan kompresinya nih Pak. Nah, ketika dia menuju seperti ini, ketika prosesnya menuju ke TMA lagi, maka dia akan terdorong ketika ini sudah terbuang dan ini menuju terdorong. Ketika dia menuju ke atas, maka bahan bakar yang akan dibakar dan juga yang terbuang ini lebih akan sedikit tercampur di sini sehingga menyebabkan mesin peledak itu boros, karena ada juga yang BBM atau bahan bakar yang akan terbakar itu juga ikutan keluar. Ketika dia menuju sini meledakkan lagi, dan menyedot lagi, mengeluarkan lagi. Nah, seperti itu siklusnya buat tadi. Ada yang masih belum mengerti? Sudah mengerti semua ya? Oke, kalau begitu selanjutnya saya akan memberikan kalian sedikit tugas dikerjakan di sini. Saya akan memberikan kalian berbagi kelompok dengan 2 kelompok. Cari yang pertama perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Lalu yang kedua tidak itu aja. Oke. Perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Jangan kerjakan ya. Ya Pak. Ada yang susah kan? Ya Pak. Sudah paham. Kamu gimana? Sudah mencari Pak. Belum ya. Bagus ini. Bagaimana, sudah semua mendapatkan jawabannya? Sudah. Jadi gimana? Kelompok sini? Mungkin dari saya perbedaan antara 2 tak dan 4 tak itu, yang 4 tak itu memiliki 4 kali langkah, dan sedangkan yang 2 tak itu memiliki 2 kali langkah gitu. 2 kali langkah dalam satu siklus ya. Iya, siklus. Kalau kelompok sini gimana? Sudah? Ya, hampir sama. Hampir sama ya? Ya sudah. Sekarang saya akan memberikan kalian tugas untuk kalian untuk minggu depan, yaitu yang pertama cari kekurangan dan kelebihan pada mesin 2 tak. Lalu untuk yang kedua cari kekurangan dan kelebihan pada mesin 4 tak. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini, ada yang sudah bisa menyimpulkan nggak tentang pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Apa saja? Mungkin ya Pak ya. Ya silakan. Mungkin dari yang barusan dijelaskan oleh Bapak itu ada perbedaan pastinya ya dari 2 tak dan 4 tak. Ya. Dan juga dalam satu siklus itu untuk 4 taknya itu menggunakan 4 kali langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, terus itu
usaha dan juga uang ya. Ya, usahanya dulu. Oke. Saya harap yang lain juga sudah pada mengerti ya semuanya. Ya, Pak. Siap, Bapak. Jadi pembelajaran materi kita hari ini kita cukup sampai di sini ya. Untuk pembelajaran minggu depan saya akan share materi terlebih dahulu. Jadi untuk kali ini mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan selamat siang karena tadi kita mengawali dengan Om Swastiastu ataupun doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Pak, kotaknya itu cari lagi, Pak. Oke.